Hai semua, tahukah kalian jika lama tumbuh tanaman dalam taman vertikal itu bervariasi loh tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis tanaman yang digunakan, kondisi lingkungan, dan perawatan yang diberikan. Beberapa tumbuhan cepat tumbuh dan dapat mengisi dalam beberapa minggu atau bulan saja, tergantung pada spesies tanaman yang dipilih. Sementara yang lain memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kepadatan yang diinginkan. Setelah sistem akar terbentuk dengan baik dan dengan perawatan yang tepat seperti penyiraman dan pemupukan secara teratur, tanaman akan tumbuh dengan cepat dan rimbun. Jadi karena semua butuh proses, jangan khawatir ya jika vertical garden kalian tidak langsung terlihat rimbun di awal bulan pertama. See ya! This is a work of art. Hai, hari ini aku mau jelasin nih kalau instalasi taman yang ada di Bendung Urang ternyata nggak hanya sekedar penunjang estetika aja loh. Tapi beberapa diantaranya memiliki filosofi yang nggak kalah menarik. Yang pertama yaitu Tugu Ikon dari Bendung Urang. Nah, tugu ini berbentuk keris seperti yang ada di lambang daerah Kabupaten Batang. Pada lambang daerah tersebut, keris memiliki arti sebagai pusaka yang melambangkan tokoh pimpinan. Yang kedua adalah pelang nama Bendung Urang. Jika kalian amati, font yang digunakan pada penulisan Bendung Urang memadukan lekukan aksara Jawa dengan huruf alfabet loh. Yang terakhir, list emas pada sisi bendungan menggunakan motif remo dari batik tulis khas Batang dengan pola simetris. Nah, dari filosofi ketiga instalasi tersebut, Paritama melalui proyek ini kemudian menggabungkan ketiganya agar menjadi satu kesatuan dalam tatanan landscape berkonsep tropis, di mana konsep ini sesuai dengan iklim tropis dari negara kita sendiri yaitu Indonesia. See ya! Halo teman-teman, tahu nggak sih kalau kantor BPWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juanda yang berkantor pusat di Pedurungan Semarang merupakan salah satu kantor dengan ruang terbuka hijau yang dapat mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Nah, dengan adanya taman, kantor BPWS Pemali Juanda ini juga dapat menyuarakan kesadaran lingkungan kepada karyawan, pengunjung, dan masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga alam dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, penanaman taman di sekitar kantor ini tidak hanya memberikan manfaat estetika saja, tetapi juga memiliki dampak positif bagi lingkungan dan kesadaran lingkungan secara keseluruhan. See ya! Halo teman-teman, hari ini kami mau jelasin nih apa aja sih yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan budget pembuatan taman. Yang pertama, kalian perlu tentukan ukuran dan skala taman. Ukuran dan skala taman akan mempengaruhi biaya pembuatan. Semakin besar ukuran taman, tentunya akan semakin banyak bahan dan waktu yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaannya. Lalu yang kedua yaitu desain dan konsep. Nah, ini jadi poin penting yang mempengaruhi budget pembuatan taman loh. Taman dengan desain yang rumit dan menggunakan tanaman atau material serta fitur yang mahal akan membutuhkan anggaran yang besar. Lalu yang ketiga, bagi kalian yang ingin menambahkan fitur tambahan seperti kolam ikan, sistem pencahayaan, atau furnitur taman lainnya, kalian dapat berkonsultasi pada saat perencanaan desain taman untuk menentukan jenis apa yang sesuai dengan budget dan konsep taman. Dan terakhir, selain biaya pembuatan, penting juga loh untuk memperhitungkan biaya pemeliharaan taman. Ini termasuk biaya pemangkasan tanaman, pemupukan, dan perawatan rutin lainnya. Nah, jadi itu dia teman-teman, beberapa hal yang bisa dipertimbangkan terkait budgeting sebelum kalian menentukan desain dan jenis taman kalian. Sampai jumpa lagi. Hai, taman kalian penuh dengan rumput yang menguning. Nah, kami beri solusinya. Yang pertama, pastikan rumput mendapat air yang merata. Tapi jangan sampai rumput tergenang oleh air ya, karena air yang menggenang akan membuat rumput menjadi mati. Lalu yang kedua, sesuaikan penyiraman dengan cuaca saat ini. Cuaca yang terlalu panas dapat menyebabkan rumput kering dan menguning. Nah, kalian dapat mengatasinya dengan menyirami rumput lebih sering, yakni sehari 2 kali pada saat musim kemarau atau panas. Tapi, hindari menyiram pada saat terik jika tidak ingin rumput menjadi hangus. Sebaliknya, kalian hanya perlu menyiram sekali setiap 1 atau 2 hari pada saat musim hujan. Lalu yang ketiga, lakukan pemangkasan secara teratur untuk menghilangkan bagian rumput yang mengering. Dan yang terakhir, pastikan unsur hara rumput terpenuhi ya. Tidak hanya tanaman hias saja, kalian juga bisa memberi urea agar rumput tetap subur. Selamat mencoba! Halo teman-teman, apakah kalian tahu kalau menempatkan jalan setapak memiliki beberapa manfaat yang dapat meningkatkan fungsionalitas dan estetika taman loh? Dengan adanya jalan setapak, kalian dapat melewati taman tanpa perlu takut merusak atau menginjak rumput.
Nah, secara tidak langsung kalian akan cenderung menggunakan jalan setapak daripada berjalan di atas rumput, sehingga mengurangi resiko kerusakan pada rumput. Nah, manfaat lainnya, jalan setapak yang memiliki struktur dan pola menarik akan menambah nilai estetika taman loh. Nah, jadi itu dia teman-teman, manfaat dari adanya jalan setapak. See ya! Halo teman-teman, setelah sebelumnya kita bahas soal kelebihan vertical garden yang bisa disesuaikan dengan lahan sempit, rupanya masih ada loh kelebihan lain dari vertical garden ini. Yang pertama, tanaman pada vertical garden membantu menyaring polusi udara dan menghasilkan oksigen sehingga bisa meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Lalu kelebihan lainnya, selain penyiraman secara manual, vertical garden dapat menggunakan sistem penyiraman otomatis yang dapat membuat perawatan menjadi lebih efisien, karena kalian tidak akan lagi kesulitan untuk menjangkau tempat yang tinggi. Nah, jadi itu dia teman-teman, vertical garden bukan hanya sekedar taman vertikal saja, tapi juga menjadi salah satu bentuk inovasi dalam rancangan desain taman modern. Sampai jumpa lagi! Hai semua, bagi kalian yang memiliki area terbatas tapi bingung mau dibuat apa, nah, kami beri opsi taman yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk kalian. Opsi pertama yaitu vertical garden. Taman ini memungkinkan kalian menanam tanaman secara vertikal sehingga cocok untuk lahan terbatas atau bahkan dinding yang kosong supaya menjadi taman yang menarik. Lalu yang kedua yaitu kolam hias. Tidak hanya kolam saja, tapi kalian juga dapat menambahkan tanaman di sisi kolam loh. Poin plusnya, kalian dapat menambahkan ikan ke dalam kolam, dan gemericik air dapat menciptakan suasana yang menenangkan. Lalu yang terakhir adalah taman hias yang disesuaikan dengan luas area. Nah, untuk kalian yang sibuk dan jarang punya waktu luang, ini bisa menjadi salah satu opsi yang tepat untuk kalian loh, karena taman ini hanya membutuhkan sedikit perawatan. Nah, jadi dengan mempertimbangkan kelebihan masing-masing opsi tadi, kalian dapat memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi untuk lahan terbatas. Sampai jumpa lagi! Halo teman-teman, hari ini kami mau jelasin nih apa aja sih yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan budget pembuatan taman. Yang pertama, kalian perlu tentukan ukuran dan skala taman. Ukuran dan skala taman akan mempengaruhi biaya pembuatan. Semakin besar ukuran taman, tentunya akan semakin banyak bahan dan waktu yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaannya. Lalu yang kedua yaitu desain dan konsep. Nah, ini jadi poin penting yang mempengaruhi budget pembuatan taman loh. Taman dengan desain yang rumit dan menggunakan tanaman atau material serta fitur yang mahal akan membutuhkan anggaran yang besar. Lalu yang ketiga, bagi kalian yang ingin menambahkan fitur tambahan seperti kolam ikan, sistem pencahayaan, atau furnitur taman lainnya, kalian dapat berkonsultasi pada saat perencanaan desain taman untuk menentukan jenis apa yang sesuai dengan budget dan konsep taman. Dan terakhir, selain biaya pembuatan, penting juga loh untuk memperhitungkan biaya pemeliharaan taman. Ini termasuk biaya pemangkasan tanaman, pemupukan, dan perawatan rutin lainnya. Nah, jadi itu dia teman-teman, beberapa hal yang bisa dipertimbangkan terkait budgeting sebelum kalian menentukan desain dan jenis taman kalian. Sampai jumpa lagi! Hai semua, kita bahas yuk soal pucuk merah. Pasti di antara kalian yang senang berkebun udah familiar dengan tanaman yang satu ini. Nah, pucuk merah merupakan sejenis tanaman perdu yang populer digunakan loh. Seperti yang kalian lihat, tumbuhan ini memiliki pucuk daun berwarna merah yang biasanya mengalami perubahan warna. Pada saat baru tumbuh, daunnya akan berwarna merah menyala, kemudian berubah menjadi coklat. Nah, tanaman pucuk merah tergolong sebagai tanaman yang mudah dibentuk karena tumbuhan ini dapat dipangkas menjadi aneka bentuk unik yang dapat memanjakan mata kalian saat melihatnya. Selain itu, tanaman ini juga dapat dibiarkan dengan melalui stek batang loh, yaitu dengan memotong bagian tubuhan tertentu lalu ditanam dalam tanah selama beberapa waktu. Nantinya, sistem akar baru akan terbentuk dengan optimal. Nah, karena kecantikan dan kemudahannya untuk dibentuk sesuai dengan keinginan kalian, jadi jangan heran ya jika tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman hias. See ya!